We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. Plankton adalah suatu organisme berupa tumbuhan dan hewan yang hidup melayang atau terapung di perairan dan laut. Plankton ini memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga kita hanya bisa melihat dengan menggunakan alat mikroskop. Karena ukurannya yang sangat kecil, maka pergerakan serta penyebarannya hanya dapat dipengaruhi oleh massa dan arus air. Plankton ini juga sangat penting dalam ekosistem di perairan, karena plankton merupakan sumber utama makanan dalam ekosistem di perairan atau laut. Plankton dibagi menjadi dua jenis, yaitu zooplankton dan fitoplankton. Di kesempatan kali ini, kami akan lebih menjelaskan mengenai fitoplankton. Fitoplankton adalah jenis plankton tumbuhan atau biasa disebut plankton nabati. Fitoplankton ini hidup melayang atau mengapung di dalam air dan ruang hidupnya berada di daerah permukaan sampai kedalaman yang dapat ditembus oleh cahaya matahari. Fitoplankton ini juga memiliki klorofil untuk berfotosintesis seperti tumbuhan pada umumnya dan dapat menghasilkan senyawa organik seperti karbohidrat dan oksigen. Di laut, fitoplankton ini merupakan komponen ekosistem yang sangat penting karena merupakan produsen organik terbesar dalam ekosistem di laut. Ekologi fitoplankton terdapat fisika dan kimia air. Untuk fisika air, terdapat suhu. Suhu merupakan parameter fisik yang sangat mempengaruhi pola kehidupan organisme perairan, seperti distribusi, komposisi, kelimpahan, dan mortalitas. Suhu menyebabkan kenaikan metabolisme organisme perairan, sehingga kebutuhan oksigen terlarut menjadi meningkat. Suhu dapat membatasi sebaran hewan secara geografik, dan suhu yang baik untuk pertumbuhan berkisar antara 25-31 derajat Celcius. Apabila melampauinya, menyebabkan aktivitas kehidupan berkurang. Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan biologi badan air. Kemudian, kecerahan perairan merupakan kemampuan dari cahaya yang dapat menembus masuk ke dalam perairan. Kecerahan air tergantung pada warna dan kekeruan, serta dipengaruhi oleh adanya penetrasi cahaya matahari yang memasuki perairan. Semakin tinggi tingkat kecerahan suatu perairan, maka akan semakin jernih perairan tersebut. Selanjutnya, kimia air. Untuk kimia air terdapat pH atau derajat keasaman yang merupakan indikator baik buruknya suatu perairan dan salah satu parameter kimia yang cukup penting dalam memantau kestabilan perairan. Variasi nilai pH perairan sangat mempengaruhi biota di suatu perairan. Selain itu, tingginya nilai pH sangat menentukan dominasi fitoplankton yang mempengaruhi tingkat produktivitas primer suatu perairan, di mana keberadaan fitoplankton didukung oleh ketersediaan nutrien di perairan laut. Selanjutnya, oksigen terlarut atau DO adalah konsentrasi gas oksigen yang terlarut dalam air yang berasal dari hasil fotosintesis fitoplankton dan tumbuhan air, serta hasil difusi dari udara. Oksigen terlarut dalam perairan merupakan faktor penting sebagai pengatur metabolisme tubuh organisme untuk tumbuh dan berkembang biak. Selain pengukuran konsentrasi oksigen, juga perlu dilakukan pengukuran terhadap tingkat kejenuhan oksigen dalam air. Nilai oksigen terlarut di perairan sebaiknya berkisar antara 6-8 mg per liter. Selanjutnya, kesalinitas. Salinitas adalah jumlah berat semua garam dalam gram yang terlarut dalam 1 liter air, biasanya dalam satuan per mil. Umumnya, salinitas disebabkan oleh 7 ion utama, yaitu natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorid, sulfat, dan bikarbonat. Salinitas di perairan penting untuk mempertahankan tekanan osmotik antara tubuh organisme dengan perairan. Karena itu, salinitas dapat mempengaruhi kelimpahan dan distribusi fitoplankton. Kemudian ada zat hara.
Zat hara yang umum menjadi fokus perhatian di lingkungan perairan adalah entotal dan fosfat. Kedua unsur ini memiliki peran penting bagi pertumbuhan fitoplankton atau alga yang biasa digunakan sebagai indikator kualitas air dan tingkat kesuburan suatu perairan. Kandungan fosfat dan entotal secara alamiah berasal dari perairan itu sendiri, yaitu melalui proses-proses penguraian, pelapukan atau dekomposisi tumbuh-tumbuhan dan sisa-sisa organisme mati. Kemudian, klorofil alfa. Klorofil alfa adalah suatu pigmen aktif dalam sel tumbuhan yang mempunyai peranan penting dalam berlangsungnya proses fotosintesis di perairan yang dapat digunakan sebagai indikator banyak atau tidaknya ikan di suatu wilayah dari gambaran siklus rantai makanan yang terjadi di lautan. Konsentrasi klorofil alfa pada suatu perairan sangat bergantung pada ketersediaan nutrien dan intensitas cahaya matahari. Bila nutrien dan intensitas cahaya matahari cukup tersedia, maka konsentrasi klorofil alfa akan tinggi. Jenis dan klasifikasinya. Berdasarkan struktur tubuh dan komposisinya, fitoplankton memiliki 3 jenis spesies utama, yakni yang pertama, diatom memiliki ciri-ciri pigmen coklat keemasan dengan cangkang silikat disebut juga sebagai frustula. Ennis diatom mengandung minyak dalam selnya, sehingga berat jenisnya berkurang sedangkan daya apungnya meningkat. Yang kedua, dinoflagellata tidak memiliki cangkang silikat seperti diatom, namun beberapa dari mereka memiliki cangkang selulose. Adaptasi morfologis yang dimiliki dinoflagellata adalah flagel yang digunakan untuk bergerak di dalam air. Yang ketiga, algae. Poin selanjutnya adalah divisi fitoplankton. Secara garis besar, divisi fitoplankton ini dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, ada divisi Basiloryophyta atau yang biasa dikenal diatom, yang memiliki pigmen coklat keemasan berbentuk sel tunggal atau kolon. Diatom ini juga dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu kelompok sentrik diatom yang berbentuk radial dengan kantung minyak yang ringan dalam selnya, dan pentate diatom yang berbentuk seperti jarum ramping memanjang. Contohnya ada Suriella sp. Yang kedua ada divisi Chlorophyta atau alga hijau. Seperti namanya, alga hijau memiliki pigmen hijau seperti rumput berukuran makroskopis, biasanya membentuk koloni. Pergerakannya menggunakan flagel, biasa ditemukan pada air dangkal atau kolam yang surut. Contohnya ada Spirogyra sp. Yang ketiga ada divisi Cyanophyta atau algae biru hijau. Memiliki pigmen biru hijau yang berukuran makroskopis, biasanya berbentuk koloni, bergerak dengan meluncur pada substrat atau menggunakan gelembung gas. Predominannya pada daerah tropis. Contohnya ada Chaetocerus pseudosurficetus. Yang keempat ada divisi Dinophyta atau dinoflagellata yang memiliki pigmen merah kecoklatan berukuran mikroskopis berbentuk sel tunggal menggunakan flagel. Dapat ditemukan di semua perairan namun predominan di pantai. Contohnya ada Tryposolenia sp. Yang selanjutnya ada divisi Euglenophita yang berukuran mikroskopis dan berbentuk sel tunggal, predominan di pantai. Yang kelima ada divisi Chrysophyta yang memiliki ciri pigmen coklat keemasan karena banyak mengandung karotenoid, bentuk sel tunggal atau membentuk koloni. Beberapa jenis menggunakan flagel untuk bergerak. Salah satu spesiesnya adalah Centritractus yang berbentuk silinder memanjang, terdapat duri pada kedua kutubnya dan hidup di danau-danau kecil. Yang keenam ada divisi Xanthophyta atau algae kuning kehijauan yang berukuran mikroskopis, berbentuk sel tunggal atau filamen dan sangat jarang ditemukan. Yang ketujuh ada divisi Cryptophyta yang berukuran mikroskopik, berbentuk sel tunggal dan divisi ini tidak bergerak. Dan selanjutnya ada divisi Rhodophyta atau algae merah yang berukuran mikroskopis, memiliki bentuk sel tunggal atau berkoloni, tidak bergerak, predominan pada daerah pantai namun jarang ditemukan. Dan yang terakhir ada divisi Phaeophyta yang berwarna coklat, mudah terlihat, berbentuk multiseluler dan tidak bergerak. Yang
Yang selanjutnya yaitu reproduksi fitoplankton. Reproduksi fitoplankton hanya terjadi pada reproduksi aseksual, yang dimana jenis reproduksi yang keturunannya hanya mewarisi gen dari orang tua tunggal. Dalam jenis reproduksi ini, gamet tidak mengintervensi, tidak ada varian kromosom, dan umum terjadi pada organisme bersel tunggal, seperti fitoplankton ini. Reproduksi ini memiliki beberapa jenis, dan saya mengambil contoh gamation, yang terjadi melalui produksi tunas atau permata yang tumbuh dari orang dewasa, dan tubuh di atasnya memberi makan bahkan nutrisi orang tuanya, dan ketika individu atau permata telah mencapai ukuran tertentu, ia akan terlepas dari induknya dan menjadi mandiri. Poin selanjutnya yaitu siklus hidup fitoplankton. Kelompok fitoplankton modern telah mengikuti lintasan evolusi yang berbeda, dan ciri-ciri siklus hidup spesies saat ini akan dipengaruhi baik oleh sejarah evolusi maupun oleh kekuatan selektif yang sedang berlangsung. Dan siklus hidup fitoplankton ini memiliki 4 siklus. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah fase vegetatif di mana sel bereproduksi secara aseksual atau mitosis dengan peningkatan biomasa secara bersamaan. Jika pertumbuhan hanya diekspresikan dalam sel haploid atau 1N, siklus hidupnya adalah haplontik. Jika sel diploid atau 2N mengalami pertumbuhan tetapi bukan sel 1N, siklus hidupnya adalah diplontik. Jika sel 1N dan 2N dapat mengalami pertumbuhan, siklus hidupnya adalah haplodiplontik. Fase yang kedua yaitu fase seks. Seks adalah fase di mana fusi sel 1N, kawin dan singami, dan meiosis, rekombinasi seksual dan pembelahan sel 2N menjadi sel 1N terjadi. Seks bisa menjadi fase tunggal jika meiosis segera diikuti oleh singami atau singami diikuti segera oleh meiosis. Atau singami dan meiosis dapat terjadi dalam fase terpisah yang dipisahkan baik oleh fase diam atau istirahat atau dalam siklus hidup haplodiplontik dengan fase pertumbuhan. Berikut contoh gambar siklus hidup pada bagian fase seks fitoplankton. Selanjutnya ada fase keheningan. Fase diam mengacu pada setiap tahap sel yang mengadopsi tingkat metabolisme yang sangat berkurang dan berhenti membelah tetapi tetap hidup. Fase diam dapat merujuk pada kista atau spora yang telah mengalami diferensiasi nyata untuk ditutupi oleh dinding sel yang resisten. Yang terakhir yaitu fase kematian sel. Hasil yang mengejutkan dari penelitian dekade terakhir adalah bahwa dalam banyak spesies fitoplankton termasuk Dinoflagellata, Diatom, Chocolitopores, dan bahkan Cyanobacteria berfilamen dapat mengalami kematian sel yang diprogram secara genetik atau PCD terkontrol. Habitat fitoplankton. Mikroalga atau fitoplankton dapat ditemukan di perairan memiliki intensitas cahaya yang tinggi serta kecerahan air yang baik, sehingga cahaya matahari dapat masuk dari permukaan sampai ke dalam perairan. Kedalaman air yang rendah dan kualitas air yang jernih merupakan salah satu ciri terdapatnya intensitas cahaya matahari yang cukup tinggi. Selanjutnya merupakan penyebaran habitat fitoplankton. Penyebaran habitat fitoplankton berada di air tawar atau lipoplankton, tempat yang lembab, dan air laut atau haloplankton. Sedangkan sebaran berdasarkan distribusi vertikal di perairan meliputi 4 macam, yaitu plankton yang hidup di zona eupotik atau epiplankton, hidup di zona dispotik atau mesoplankton, hidup di zona apotik atau batiplankton, dan hidup di dasar perairan bentik atau hipoplankton. Adalah ekosistem yang mana lingkungan eksternalnya sebagian besar terdiri dari air. Air berperan sebagai habitat berbagai macam organisme. Jadi, ekosistem perairan adalah lingkungan yang terdiri dari komponen abiotik dan biotiknya didominasi oleh air sebagai habitat dari komponennya. Perairan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ciri-ciri variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya matahari kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca.
Jenis tumbuhan yang paling banyak ditemukan yaitu ganggang, sedangkan berbagai macam filum hewan hampir ditemukan di air tawar. Ekosistem air tawar sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan aliran energi dan kebiasaan hidup. Yang pertama, berdasarkan aliran energi, terbagi menjadi dua, yaitu autotrof tumbuhan dan fagotrof, yaitu makrokonsumen, seperti karnivora predator, parasit, dan saprotrof. Yang kedua, berdasarkan kebiasaan hidup, organisme dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu plankton. Plankton terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Yang kedua yaitu nekton. Nekton merupakan hewan yang aktif berenang di air, misalnya ikan. Yang ketiga yaitu neuston. Neuston merupakan organisme yang berenang, mengapung, atau bertempat di permukaan air, misalnya serangga air. Yang keempat yaitu perifiton. Perifiton merupakan hewan atau tumbuhan yang melekat pada tumbuhan atau hewan lain, misalnya yaitu keong. Yang terakhir yaitu bentos. Bentos merupakan hewan atau tumbuhan yang hidup di daerah endapan, misalnya yaitu remi. Ekosistem air tawar sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem lentik dan lontik. Ekosistem lentik yaitu ekosistem yang airnya tidak mengalir, contohnya yaitu danau dan kolam. Sedangkan ekosistem lontik yaitu ekosistem yang airnya mengalir, seperti sungai dan aliran mata air. Yang kedua, ekosistem air laut. Ekosistem air laut dibedakan menjadi 4. Yang pertama, laut. Yang kedua, pantai. Yang ketiga, estuaria. Dan yang terakhir, terumbu karang. Yang pertama, yaitu laut. Daerah permukaan laut merupakan daerah yang subur dan ditemukan berbagai jenis plankton dan ikan seperti ikan pelagis. Habitat di laut sendiri dibedakan berdasarkan kedalaman dan wilayah permukaan secara horizontal. Daerah pantai. Daerah permukaan pantai dihuni beberapa jenis ganggang, moluska, dan remis. Sedangkan daerah tengah pantai dihuni oleh ganggang, anemon laut, porifera, remis dan kerang, siput karnivora dan herbivora, kepiting, landak laut, bintang laut, dan ikan-ikan kecil. Sedangkan daerah terdalam pantai dihuni oleh beberapa jenis invertebrata, ikan, serta rumput laut. Yang ketiga, estuaria. Estuaria merupakan daerah pertemuan antara laut dan sungai. Pada daerah ini dihuni beberapa jenis tumbuhan, seperti rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Sedangkan jenis hewannya yaitu cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Yang terakhir yaitu daerah terumbu karang. Daerah terumbu karang didominasi oleh karang, koral yang merupakan kelompok Cnidaria. Berbagai invertebrata, mikroorganisme, dan ikan hidup di antara karang dan ganggang. Fitoplankton juga memiliki banyak manfaat untuk kehidupan dan ekosistem perairan. Yang pertama, fitoplankton merupakan penyumbang oksigen dalam perairan tawar karena perannya sebagai pengikat awal energi matahari. Salah satu jenis fitoplankton, Procalococcus, menghasilkan oksigen untuk 1 dari 5 kali tarikan nafas manusia. Yang kedua, fitoplankton berperan sebagai bahan makanan dasar utama atau primary producer dalam siklus makanan di dalam perairan tawar. Fitoplankton mengandung klorofil dan karenanya mempunyai kemampuan berfotosintesis, yakni menyadap energi surya untuk mengubah bahan inorganik menjadi bahan organik. Karena kemampuannya ini, fitoplankton disebut sebagai primary producer. Yang ketiga, fitoplankton sering dijadikan skala ukuran kesuburan suatu perairan. Pertumbuhan fitoplankton dipengaruhi oleh cahaya dari segi kualitas dan kuantitas cahaya, dan cahaya matahari merupakan syarat utama untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Kelimpahan fitoplankton merupakan petunjuk dari kesuburan di suatu lingkungan perairan.